Halo teman-teman, jadi aku mau menjelaskan tentang UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gampangnya, UU ITE ini adalah aturan main kita saat beraktivitas di dunia digital, mulai dari main media sosial, kirim pesan, sampai transaksi online. UU ITE ini mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar pembuatannya, yaitu kepastian hukum, manfaat manfaat, kehati-hatian, ikhtiar baik, dan kebebasan memilih teknologi. Maksudnya, semua kegiatan digital harus jelas hukumnya, terus memberi manfaat, terus dilakukan dengan hati-hati, punya punya niat baik, dan tetap memberi kebebasan untuk orang memilih teknologi. Nah, kemudian dari asas ini muncullah tujuan. Tujuannya itu antara lain adalah memberi kepastian hukum, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan TI, mendorong peman mendorong pemanfaatan TI yang aman dan bermanfaat, kemudian meningkatkan pelayanan publik dan ekonomi serta mendukung pembangunan nasional berbasis TI. Lalu ada juga perubahan UU ITE. UU ITE ini awalnya dibuat pada tahun 2008, tapi direvisi lagi pada tahun 2016. Nah, perubahan ini membawa dampak besar dari dua sisi. Yang pertama dari sisi hukum, yaitu eh, ada kepastian hukum yang lebih jelas, hukuman dibuat lebih proporsional, terus ada keselarasan dengan KUHP, dan lahir hak baru, yaitu right to be forgotten. Nah, sementara dari sisi sosial, perubahan ini melindungi kebebasan masyarakat, mengurangi kriminalisasi, meningkatkan kesadaran, dan memberi kontrol atas jejak digital. Selanjutnya, bisa kita lihat di tabel bawah ini. eh, ini adalah beberapa pasal penting dalam UU ITE yang mengalami perubahan. Yang pertama itu ada pasal 27 ayat 1 tentang konten kesusilaan. Nah, sebelumnya eh, hanya disebutkan eh, melarang distribusi konten kesusilaan. Tapi setelah direvisi, diperjelaslah menjadi mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya konten kesusilaan. Terus yang kedua ada pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Nah, hukuman yang tadinya 6 tahun sekarang diturunkan menjadi 4 tahun. Terus yang ketiga ada pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Pasal ini dipertegas khususnya terkait ancaman yang bersifat menakut-nakuti atau mengintimidasi. Terus yang keempat, pasal 36 tentang kerugian akibat penyalahgunaan teknologi informasi. Nah, ancaman hukuman yang semula maksimal 12 tahun sekarang diturunkan menjadi maksimal 8 tahun. Terus yang kelima, pasal 45 tentang sanksi pidana. Beberapa ketentuan pidana diturunkan. Misalnya kayak pasal 27 ayat 3 yang menjadi 4 tahun dan denda 750 juta rupiah. Selain itu, ada tambahan penting di pasal 40. Jadi pemerintah sekarang diberi kewenangan lebih jelas untuk melakukan pemutusan akses atau blokir terhadap konten elektronik yang dianggap melanggar aturan. Dan yang terakhir di pasal 26 muncul konsep right to be forgotten, artinya eh, setiap orang berhak meminta agar informasi pribadinya yang tidak relevan dihapus dari sistem elektronik. Terus kemudian ada pengakuan hukum dan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE nomor 19 tahun 2016. Pertama, tentang pengakuan hukum dalam UU ITE ada dua pasal utama yang menjadi dasar. Yang pertama ada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik hasil cetaknya diakui sebagai bukti hukum yang sah, sama seperti dokumen.
hukum yang tertulis pada umumnya. Jadi, email, rekaman digital, atau file online bisa dijadikan bukti di pengadilan. Dan yang kedua ada pasal 6 ayat 1 atau yang berbunyi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dikirim, diterima, dan atau disimpan melalui sistem elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis. Setelah pengakuan hukum tadi, eh, ada juga perbuatan yang dilarang. I- Ini adalah beberapa pasal penting yang mengatur larangan. Yang pertama, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dilarang mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki buatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Maksudnya, setiap orang dilarang menyebarkan konten yang berisi penghinaan. Terus yang kedua, pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.